Series Paitat ini akan membahas tentang Sultan Abdul Hamid II, putra dari Sultan Abdul Majid I. Baiklah, kita langsung ke ceritanya. Di dalam ruangan, banyak orang berkumpul menunggu kedatangan Sultan Abdul Hamid, dan terlihat dua orang pria sedang bercakap-cakap. Salah seorang pria berkata, "Ini sudah 20 tahun Pasa. Apakah kamu ingat saat pertama kali dia naik tahta Pasa?" Mahmud Pasa pun menjawab, "Bagaimana aku bisa melupakannya? Seorang pangeran yang tidak pernah diharapkan menjadi seorang sultan. Tapi takdir menempatkan cincin kaisar di jarinya, dan semua kekuasaan dan pemerintahan itu menjadi miliknya." Pria itu berkata lagi, "Perang demi perang telah terjadi, dan dia semakin memperoleh kekuasaan. Dia mengembangkan kekaisaran ke tingkat yang signifikan dalam 20 tahun. Jika saja dia bisa memerintah 20 tahun lagi." Mahmud Pasa pun menjawab, "Jika dia bisa, maka dia akan." Tidak lama, Sultan Abdul Hamid pun memasuki ruangan. Sorak-sorai panjang umur bagi Sultan pun diteriakan, bersama dengan musik, di mana pada hari itu adalah perayaan anniversary untuk jabatan Sultan Abdul Hamid yang sudah memerintah selama 20 tahun. Merasimi teşrifat başlasın. Di ruangan lain, para wanita mengintip upacara itu. Seorang wanita dengan berpakaian hitam yang dulunya berperan dalam series Hurrem sebagai Gulfem ternyata juga bermain di dalam series ini. Ia bernama Seniha Sultan. Ia adalah adik dari Sultan Abdul Hamid dan istri dari Mahmud Pasa, pria yang berbicara di awal. Mahmud Pasa pun maju lalu mencium rumbai. Melihat hal itu, Bidar Kadin yang adalah istri dari Sultan Abdul Hamid kemudian berbicara, "Suamimu sangat bersemangat, Seniha Sultan." Seniha menjawab, "Melayani Sultan adalah merupakan kesenangan untuk suamiku. Sebagai istri dari penguasa, kamu seharusnya senang dengan hal itu. Tapi kamu nampaknya punya kekhawatiran. Itu sangat aneh." Seorang pria dari Venesia pun berbicara, "Apakah mereka masih akan mencium rumbai itu?" Pria di sisinya menjawab, "Itu bukan apa-apa. Para penguasa Ottoman biasa membuat duta besar asing mencium kaki mereka." Setelah semua pejabat mencium rumbai itu, upacara pun dibuka melalui doa. Mümin ve Medine'nin hizmetkarı, Sultanoğlu Sultan. Ey kuvvetlendirsin. Allah devletini ebedi Kita beralih dulu ke Vienna. Bay Herzl için gelmiştim. Seorang pria datang mencari Mr. Theodor Herzl. Istrinya pun menjawab, ia tidak tahu di mana suaminya. Pria itu pun lalu pergi. Bilir nerededir.
Di lain sisi, Mr. Hezrel rupanya sedang bersama ayahnya. Hezrel lalu berkata, "Hari ini aku mengambil langkah pertama untuk membuat mimpiku menjadi kenyataan. Bukan hanya mimpiku saja, tapi semua mimpi sesama Yahudi kita akan menjadi kenyataan. Mereka juga akan memiliki tanah air. Mereka juga akan mencapai tanah subur di Yerusalem, aliran sungai Nil. Efrat yang hiruk-pikuk akan memberikan berkat yang luar biasa. Sang Mesias akan datang, dan kuil Salomo akan dibangun kembali. Aku telah membuat permainan sedemikian rupa, sehingga rel kereta api yang menurut Sultan akan menuju Mekah, ternyata akan membawa semua orang Yahudi menuju ke tanah air mereka sebenarnya. Para pelayanku akan mengambil kendali rel kereta dalam beberapa hari. Aku harap kamu akan bersamaku kali ini. Aku harap kamu memiliki keyakinan pada putramu ini yang sangat mencintaimu." Heybetli lütfuna onlar da erişecekler. İmam mabedi yeniden inşa edilecek baba. Hizmetkarlarım yanımda olsaydı. Annenle ben pek çok kez kavga. Namun ayahnya yang terlihat dirantai meludahi putranya itu. Ayahnya menjawab, "Ibumu dan aku sering bertengkar. Kamu tahu kenapa? Karena aku tidak pernah percaya bahwa kamu adalah putraku. Orang sesat seperti dirimu tidak akan pernah menjadi putraku." Kavga ettim. Neden biliyor musun? Bir kafir asla benim oğlum olamaz. Kafir olan sensin. Hezrel pun menjawab, "Kamulah yang tersesat di sini. Kamulah yang mengkhianati ide kami dan Tuhan." Ayahnya menjawab, "Aku tidak pernah percaya pada Tuhan yang berbicara sesuai dengan keinginanmu, mengancam orang lain dengan cara yang kamu sukai, dan membuat orang menumpahkan darah demi keselamatan Yerusalem. Aku percaya pada Jehovah. Jadi Jehovah adalah nama Allah. Aku percaya Tuhan itu pengasih. Tuhan mengatakan agar menghormati ayah dan ibumu. Tuhan bilang jangan membunuh." Ben Yahova'ya inanıyorum. Annene babana hürmet edeceksinler. Ümeyeceksinler. Setelah mendengar ucapan ayahnya, Hezrel meninggalkan ayahnya. Kaçma Theodor, kaçma. Ayahnya pun berteriak memanggil Theodor, lalu berkata, "Jangan pergi Theodor, negara Israel bukanlah negara yang dijanjikan oleh Tuhan." Devleti Tanrı'nın vaadi değildir. Jadi, Theodor Hezrel ini adalah seorang jurnalis, penulis, dan aktivis Austria-Hungaria. Dialah penggagas dari Zionisme modern, yaitu gerakan bangsa Yahudi untuk mendirikan sebuah tanah air atau negara di Palestina. Jadi, dia adalah seseorang yang memiliki peranan penting di balik Kongres Zionis. Jadi, apa itu Kongres Zionis? Itu adalah pertemuan penting yang meletakkan fondasi pergerakan Zionisme dan nantinya turut menjadi akar sejarah berdirinya Israel pada tahun 1948. Perannya dalam Zionisme. Dalam buku Der Judenstaat atau Negara Yahudi yang diterbitkannya pada tahun 1896, Hezrel menyampaikan visi dan argumennya bahwa bangsa Yahudi harus mencari sebuah tanah air demi menyelamatkan diri dari persekusi dan antisemitisme. Dalam Kongres Zionis I di Basel pada tahun 1897, dia terpilih menjadi presiden organisasi Zionis sedunia. Dalam pertemuan itu, dia menyatakan, "Saya mendirikan negara Yahudi di Basel." Jadi, Hezrel ini adalah motor dan perancang visi Zionisme. Ia mencari dukungan internasional dan mencari lahan yang nantinya dapat menjadi tempat bangsa Yahudi hidup dan terlindungi. Jadi, Theodor Hezrel ini nantinya akan menjadi bapak Zionis modern. Namun dalam cerita ini, kita akan melihat lebih lengkap bagaimana Hezrel akan melakukan upayanya.